Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak jamaah masjid yang malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka yang mulia. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan insyaallah, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang lagi macet usahanya mudah-mudahan lancar, yang punya utang lunas insyaallah utangnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita menyambung pelajaran daripada kitab Tarikh al-Hawadits wal Ahwal an-Nabawiyah Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki, Allah yaghfir lahu warhamha wa Allah yaf'al barakatuhu wa salihin wa nurul mubahin bid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Judulnya pada malam ini pada kejadian tahun kedua dari hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Di tahun keduanya apa saja dari hijrah tersebut kejadiannya? Di antaranya bahu ilatil qiblah ila Baitul Haram. Kiblat di tahun kedua daripada hijrah ini, kiblat itu dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Mana sebelumnya sempat kiblat tersebut di mana? Di Baitul, di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Di tahun ini kembali lagi ke Ka'bah. Kapan? Tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian lagi di tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad, tadi berpindahnya kembali lagi kiblat ke arah Ka'bah, dan itu terjadi pada kapan? Terjadi pada pertengahan Sya'ban. Pada pertengahan Sya'ban. Kita tahunya kan disebut Sya'ban baca Yasin 3 kali. Iya kan? Jadi kalau kita besok Sya'ban pas pertengahan, dulu di tahun kedua dari hijrahnya Nabi pernah terjadi dipindahkannya kembali kiblat ke arah Ka'bah. Masya Allah, pas mudah-mudahan nanti kita melihat Ka'bah semuanya. Yang belum lihat Ka'bah, lihat Ka'bah langsung insya Allah. Yang sudah lihat Ka'bah, lihat lagi insya Allah. Pas lihat Ka'bah, dulu pernah dipindahin kiblat kan. Terus dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi. Kapan? Di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fiha furida shaum Ramadan. Di tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad terjadi apa lagi? Di tahun tersebut diwajibkannya puasa Ramadan. Tak lagi bulan Ramadan nih. Mudah-mudahan kita banyak ngobrol semua. Ketika masuk bulan Ramadan, kita kasih tahu sama kita punya keluarga. Kita kasih tahu sama istri kita, anak kita, teman kita. Tahu nggak sejarah kamu? Kapan itu diwajibkannya Ramadan, puasa di Ramadan? Yaitu di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad. Wah, enak, beda. Orang yang kenal, yang tahu beda. Kemudian wa fiha furidatuz zakatul fitr. Di tahun kedua dari hijrahnya Nabi juga ini diwajibkan daripada zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini dilakukan pada hari Id, hari raya setelah Ramadan. Setelah Ramadan selesai, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat. Itu perlu dipelajari tuh.
biar nggak salah caranya. Kemudian zakatul mal, diwajibkan juga zakat mal. Zakat mal macam-macam, emas, perak dan lain-lain. Kapan diwajibkannya? Di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian-kejadian yang bakal sebutkan ini terjadi semua di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Kemudian disyariatkan juga di tahun kedua dari hijrahnya Nabi apalagi masyru'atul Id, yaitu salat Id. Salat Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di tahun ini juga daripada kedua hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkannya wa fi hadhihi sanah kana aula ghazwatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ini juga beliau yang pertama kali terjadi perang. Pertama kali perang yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebut ghazwah, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah perperangan yang dihadirin oleh Nabi. Sariyah perperangan yang tidak dihadirin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghazwah yang dihadirin Nabi, kalau sariyah yang tidak dihadirin Nabi. Dan pada tahun ini pertama kali terjadi ghazwah perperangan, perperangan yang dihadirin oleh Nabi. Apa perperangan apa? Yaitu perperangan Waddan, ghazwah Waddan fi Safar, pada bulan Safar. Ada lagi yang mengatakan perperangan Abwa. Abwa dinamakan Abwa karena letaknya di gunung antara Mekah dan Madinah. Sebagaimana kita ketahui, Abwa adalah tempat meninggalnya ibunya Nabi. Abwa. Kharaja sallallahu alaihi wasallam bi nafsi, Nabi keluar sendiri. Nabi mimpin perang tersebut sendiri. Ya, untuk apa mimpin perang tersebut? Ya'taridu 'iran fiha Umayyah bin Khalaf. Ya, Nabi memimpin perang untuk menghadang rombongan daripada milik kaum kafir Quraisy, yang di situ ada Umayyah bin Khalaf. Tapi faraja, Nabi dan pasukan kembali. Walam yalqa ahadan, tidak menemui musuh yang akan diperangi. Enggak ada yang enggak jadi perperangan. Enggak ada. Ya. Main langkah. Kharaja sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ya'taridu 'ala al-Quraisy wa ghaba 15. Jadi Nabi keluar. Pertama tadi perang Waddan, ada lagi mengatakan Abwa. Nabi keluar di perperangan tersebut, mimpin perang sendiri dengan sendirinya untuk menghadang daripada pasukan kaum kafir Quraisy. Ya, di situ Nabi selama 15 hari, ghaba 15 yawman wa lam yalqa harban, selama 15 hari di luar dan tidak menemui musuhnya. Wa fiha, di tahun itu juga daripada kedua daripada hijrahnya Nabi, wada'a Bani Dhamarah. Di tahun tersebut itu juga Nabi mengadakan perjanjian damai dengan Bani Dhamarah. Thumma ghazwah Buat. Kemudian terjadi juga di tahun daripada kedua hijrahnya Nabi, terjadi perang Buat. Buat ini nama sebuah gunung di daerah arah ke Juhaina, Nahiyatul Ridwan. Jabal Juhaina min Nahiyatul Ridwan, nama sebuah gunung milik orang Juhaina, suku Juhaina, min nahiyati Radwa, yang berada di arah Radwa. Bainahu wa bainal Madinah arba'bur, antara
Juhainah ini, suku Juhainah ini, atau antara Radwa dan Madinah itu 4 buruk. 4 buruk atau 1 buruk berapa ya? Ya jauh lah. 4 buruk itu kalau orang Arab. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 200 orang kaum muslimin yang tadinya untuk menghadang rombongan onta kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Di situ ada Umayyah bin Khalaf. Tapi tetap nggak ketemu sama rombongan kaum kafir tersebut. Jadi pulang dengan tidak berperangan, tidak ada menemui seorang pun. Mungkin musuhnya sudah dengar Nabi bakal nyerang, mereka kabur, mereka ketakutan. Kan ada, mereka itu ada mata-mata. Kemudian Ghaza sallallahu alaihi wasallam Dhatul Ushairah. Kemudian perang daripada di tahun 2 daripada hijrah Nabi terjadi perperangan Dhatul Ushairah. Dhatul Ushairah ini mawdu'an li Bani Mudlij. Mudlij, mawdu'an li Bani Mudlij binahiyati Yambu. Perang tempat untuk suku Bani Mudlij di arah Yambu. Namanya perang Dhatul Ushairah. Ini terjadi pada Jumadil Akhir. Sebanyak 150 orang muslim yang ikut perang sama Nabi Muhammad. Perangnya bagaimana? Untuk menghadang daripada kaum kafilah kafir Quraisy. Untuk menghadang rombongan yang beruntung milik kafir Quraisy, namun ternyata fafatat ubiyam. Ya, ternyata rombongan kaum kafir Quraisy ini telah lewat beberapa hari yang lalu. Bahwa Rasulullah SAW Bani Mudlij dan Nabi sempat mengadakan perdamaian dengan suku Bani Mudlij. Waraja'a walam yalqa kaidan, dan Nabi kembali tanpa ada perperangan. Tsumma ghaza sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali dari Dhatul Ushairah, perperangan Dhatul Ushairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat kembali mengejar daripada rombongan daripada Qurs bin Jabir Al-Fihri. Jadi setelah mengejar Dhatul Ushairah, kembali lagi Nabi langsung ngejar lagi yang rombongan Qurs bin Jabir Al-Fihri. Kenapa dikejar? Karena Qurs bin Jabir Al-Fihri ini telah memerangi daripada serangan kepada kandang-kandang pengembala kambing di kota Madinah. Dia sudah merusak kandang-kandang kambing pengembala di Madinah, dikejar sama Nabi. Hatta balagha sallallahu alaihi wasallam Safwan min nahiyati Badar, sampai Nabi ini sampai di daerah Safwan, ujung daripada daerah Badar. Nabi enggak menemui Qurs bin Jabir Al-Fihri. Mereka kabur, ternyata takut sama umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Dan ini dinamakan Tusamma Badr al-Ula, perperangan Badar yang pertama. Jadi Badar itu ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama kapan? Ini setelah perang daripada Dhatul Ushairah. Dhatul Ushairah ini suku Bani Mudlij di Yambu. Terjadi pada Jumadil Akhir, 150 orang. Nabi memerangi mereka bersama 150 orang untuk menghadap kaum kafir mereka, tapi ternyata tidak menemuinya. Nabi kembali dan Nabi sempat ngadain perjanjian dengan Bani Mudlij di perperangan Dhatul Ushairah. Ketika kembali melihat ada Qurs bin Jabir Al-Fihri, yang mana Qurs bin Jabir ini masuk ke kota Madinah, menghancurkan daripada kandang-kandang pengembala kambing di Madinah orang-orang. Nabi dengar itu langsung dikejar sama Nabi, diperangi. Ini harus dibaca nih. Jadi Islam juga harus ada perperangan. Perperangan bukan buat sok jago lah, tapi buat membentengi diri. Kadang-kadang kan kita pakai dalil rahmatan lil alamin. Islam diserang rahmatan lil alamin.
Islam dihina rahmatan lil, dengerin, Nabi rahmatan lil alamin, paling rahmatnya Allah, paling kasih sayang. Apalagi diri beliau yang dicaci maki, wah beliau mampu dimaafin. Tapi kalau Allah yang dihina, Islam yang dihina, wa idza du'i ahadullah lam yakum ahadun lighadabi. Kalau udah agama Islam dihina, nah apa Allah dihina, Al-Quran dihina, nggak ada satupun yang bisa mencegah daripada kemarahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita juga begitu. Diri kita dihina, Allah bodo amat nggak apa-apa. Kalau mau contoh Nabi, diri kita dihina nggak masalah. Tapi jangan coba-coba hina agama ada yang berarti coba-coba hina agama, syiar agama, hina Nabi Muhammad. Ada depan kita umat Islam. Kenapa? Contoh Nabi, jangan diplesetin, jangan dipelintirin makna daripada rahmatan lil alaminnya. Ya, wah radikal, wah ini akhirnya apa ya kalau ada begini kacau balau. Ya, mudah-mudahan kita kasih hidayah semuanya. Kemudian thumma sariyah. Kemudian ada perperangan syariah. Syariah berarti perperangan yang tidak dihadirin oleh Nabi. Syariah di sini diutus yang untuk memimpin perperangan tersebut adalah Abdullah bin Jahash radhiyallahu an ila Nakhlah, ke daerah Nakhlah. Yang mana daerah Nakhlah ini berjarak 1 malam dari kota Mekah. Berapa kilo tuh? Hah? Itu udah pernah belum jalan kaki 1 malam? 1 jam aja digempor kita ya. Orang dulu jalan kaki, kayak sehat-sehat. Wajar mereka makannya banyak. Ala kulli hal, Nakhlah ini kalau dari kota Mekah 1 malam perjalanan. Kemudian ini terjadi di bulan Rajab. Ini terjadi di bulan Rajab. Abdullah bin Jahash ini bersama 12 sahabat muhajirin. Ya. Bisna asyara muhajiran yatarassad Quraisyan. Mereka mengintai daripada kaum kafir Quraisy. Pasukannya ini di tengah perjalanan bertemu dengan rombongan dagang onta. Bertemu dengan rombongan dagang yang bukan dagang onta, dagang yang bertemu dengan pedagang yang berunta, yang bawa onta. Jadi orang dulu kalau dagang bawa onta. Nah, daripada rombongan Abdullah bin Jahash ini bersama 12 orang, di pertengahan perjalanan mereka menemui kafilah rombongan yang pakai onta daripada rombongannya kaum kafir Quraisy. Mereka rombongan tersebut membawa zabib wa adaman min at-Taif, membawa kismis dan kulit daripada kota Taif. Biasanya mereka kalau udah dari luar kota, rombongan tersebut bawa dagangan macam-macam untuk dijual di kota mereka masing-masing. Nah, Abdullah bin Jahash ini menghadang mereka bersama dengan 12 orang. Rombongan kaum kafir Quraisy ini membawa apa? Kismis dan kulit dari Taif. Dan di antara rombongan tersebut terdapat siapa? Amru al-Hadrami. Amru bin al-Hadrami. Akhirnya Fatasyawara muslimun, mereka para kaum muslimin bermusyawarah. Waqalu, mereka berkata, kita ini nahnu fi akhir yaum min Rajab, kita ini di akhir daripada bulan Rajab. Kalau kita bantai mereka, kita bunuh mereka, kita perangi mereka, kita telah berarti merusak kehormatan bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk bulan Ashhurul Haram. Tapi kalau kita biarkan mereka malam ini, kita tidak perangi mereka, mereka nanti akan masuk ke kota Mekah, ke kota haram Mekah. Akhirnya Abdullah bin Jahash dan rombongan 12 orang tadi fa'ajma'u ala qatlihi, mereka bersepakat untuk memerangi mereka tadi.
Akhirnya mereka bermusyawarah, mereka membunuh namanya Amr yang ada di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, Amr bin Al-Hadrami. Dan mereka wasta'saru sirain, mereka menawar dua tawanan. Waharba, sebagian lagi mereka kaum kafir Quraisy kabur. Dan disinilah kaum muslimin mendapatkan onta, mendapatkan pertama kali ghanimah di dalam Islam. Ghanimah itu harta rampasan di dalam Islam, dan dibagikannya oleh Abdullah bin Jahaz. Dan setelah dibagikan rampasan ghanimah tersebut, Abdullah bin Jahaz menyisakan daripada 1/5. Padahal itu belum turun ayat untuk diperintahkan dibagikan 1/5. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwa tidak demikian, akan tapi mereka seluruh ghanimahnya 1/5 semuanya harus dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bil qital fi syahril haram." Aku tidak perintahkan kepada kalian untuk membunuhnya, memeranginya di syahril haram, di bulan haram. Wa akhara amral nasihan wal ghanimah hatta raja'a min Badr fa qasama min ghanaimiha. Lalu beliau menunda masalah dua tawanan tadi, dua asiran tadi, dua tawanan ditunda, kemudian rampasan perang sampai beliau kembali dari perang Badar, kemudian beliau membagi bersama rampasan perang Badar. Jadi ditahan dulu dikit. Habis perang Badar, nanti kan ada perang Badar, habis perang Badar baru dibagi. Jadi karena orang Arab itu kalau datang bulan haram itu mereka nggak jadi perang karena mereka menghormati bulan haram. Yang tadinya perang besok datang bulan haram jadi bayar. Tapi mungkin kalian keadaan ini genting, bahaya. Dan mereka para sahabat tuh di atas kelas mustahid, gurunya Nabi Muhammad langsung. Di atasnya kelas imam-imam. Ya, mungkin salah prediksi mereka gitu loh. Apa yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz dan rombongan ini disebar fitnah. Dibilangin oleh kaum kafir Quraisy, lihat tuh bahwa Muhammad telah membunuh darah, menumpahkan darah, bahwa Muhammad telah menumpahkan darah dan merampas harta di bulan haram. Mereka fitnah, mereka mau ngancurin nama Nabi, mau ngancurin Islam gara-gara Abdullah bin Jahaz dan rombongannya tersebut membunuh tawanan. Ya, salah satunya tawanan yang dipimpin oleh Amr al-Hadrami. Salah satu yang terbunuh juga adalah Amr al-Hadrami. Kaum kafir Quraisy memfitnah Nabi Muhammad. Lihat tuh apa yang dilakukan oleh pasukannya Muhammad dan pecintanya. Di bulan haram mereka menumpahkan darah. Di bulan haram mereka merampas harta kami. Turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu gul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang di dalam bulan yang haram itu adalah dosa yang sangat besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi. Tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya itu lebih besar dosanya daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u.
Wa may yartadid minkum an dinihi, dan seandainya mereka sanggup, barang siapa murtad di antara mereka, barang siapa murtad di antara mereka, di antara kamu dari agamanya, an dinihi, dari agamanya, pun bahwa kafir, maka dia mati dan di dalam keadaan kan kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam api neraka tersebut kekal selama-lamanya. Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 217. Dibela sama Allah. Allah bakalan diam ngelihat umat Nabi Muhammad dihancurin, difitnah, mau dijelek-jelekin, dibela sama Allah. Tenang, yang namanya kezaliman gak bakalan namanya menang. Mau siapa dia, mau hebat kayak, mau ngancurin nama, mau model gimana, gak bakalan bisa ngancur. Yang bisa ngancurin nama orang, jatuhin martabat orang adalah Allah Subhanahu. Jadi kalau kita lihat sejarah ini, Islam ini difitnah, diintimidasi, diteror dari dulu. Mereka yang sudah berjuang untuk agama Islam, mewakafkan dirinya untuk menegakkan agama Allah, untuk bantu Sayyidina Muhammad, siap-siap difitnah, siap-siap dimusuhi, siap-siap dijauhi, siap-siap dicaci maki, ya kan? Beda resiko itu. Nabi jadi gituin, siapa kita? Harus kuat. Kemudian di tahun 2 daripada hijrahnya Nabi juga terjadi perperangan. Terjadi perperangan di daerah Juhaina pada pertengahan Sya'ban. Perperangan ini dipimpin oleh Nabi sendiri. Dan di tahun daripada kedua hijriah ini juga, pada tanggal 17 daripada bulan Ramadan, hari Jumat, terjadi perperangan namanya perperangan Ghazwah Badrul Kubra, perang Badar besar. Perang Badar besar. Perperangan yang sangat sengit, yang menentukan wujud adanya umat Islam atau tidak ada lagi umat Islam. Yang perperangan tersebut digantungkan juga yang akan terjadi pada manusia secara maknawi. Wa kullu ma hadatha min futuhat wa intisar wa intisaran wa kullu ma qama min dalil hukuman, segala hal yang terjadi setelahnya berupa penaklukan dan kemenangan-kemenangan. Kemudian demikianlah berdiri negara-negara Islam dan pemerintahan-pemerintahan Islam seluruhnya berhutang dan berpulang pada kemenangan dari kemenangan perang Badar ini. Kalau nggak ada perang Badar, mungkin kita nggak ada negara Islam, nggak ada pemerintahan Islam, nggak mungkin Indonesia bisa sebanyak berapa ratus juta ini Islam. Sebab apa? Perang Badar terjadi pada kapan? 17 Ramadan, hari Jumat. Tahun kapan? Tahun kedua dari Nabi. Tentu besok tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Ini loh dulu tahun kedua dari hijrah Nabi terjadi perperangan Badar. Kalau ada perang Badar nih, tidak tahu nasib kita gimana. Peperangan yang sangat sengit, sangat luar biasa. Saking sangat luar biasanya Allah menamai pertempuran di situ dengan hari Yaumul Furqan, hari penentuan. Di dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 41, Allah berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an." Jika kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Ya, beriman kepada Allah, kalian beriman apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Yaumul Furqan, pada hari Furqan, itu hari penentuan. Yaitu kapan? Yaumul Taqal Jam'an, hari yang mana
bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dengan jumlah kaum musyrikin yang sangat banyak. Kana min khabar al-ghazwah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di antara kisah peperangan tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa ini kalau azan Isya kasih tahu ya. Hah? 5 menit lagi. Oh ya, kalau azan kasih tahu aja. Di antaranya apa? Bahwa Rasulullah mendengar Abi Sufyan bin Harb datang dari Syam bersama rombongan niaga berunta rombongan niaga berunta dari kaum kafir Quraisy, yang di sana terdapat harta-harta mereka, barang-barang niaga mereka. Tersebutnya ada perang masih terus berlangsung antara orang muslim dengan kaum musyrik. Kaum kafir Quraisy selalu memerangi Islam, menghalang-halangi jalan agama Allah dan menciptakan kesulitan kaum muslimin. Mereka kaum musyrikin itu mengerahkan banyak harta, segenap kekuatan kemampuannya, senjata mereka, armada mereka, kudanya, ontanya, transportasinya untuk memerangi Islam, untuk melemahkan keberadaan daripada
termasuk kelompok-kelompoknya, pemimpin-pemimpinnya, pemuka-pemukanya, serta juga penunggang-penunggang kuda yang handal. Menanggapi hal itu Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi Makkah alqad ilaikum afala kabidiha." Menanggapi hal tersebut Nabi bersabda, ini Makkah betul-betul memuntahkan buah hatinya. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras. Anzalallahu azza wa jalla laila mataran kana 'alal muslimin wabilan syadidan. Di malam Lailatul Qadar tersebut Allah menurunkan hujan yang sangat deras bagi orang-orang musyrikin sehingga dengan gara-gara hujan deras tersebut mereka susah untuk jalan maju kepada kaum musyrikin, jadi bala buat mereka. Adapun terhadap kaum muslimin jadi rahmat hujan tersebut. Hujan tersebut jadi rahmat, sehingga dengan kena hujan tadi kaum muslimin jadi seger, jadi semangat. Adapun kaum musyrikin kena hujan tadi jadi bala, kena musibah. Hujan tuh bisa jadi rahmat, bisa jadi bala. Tergantung. Kalau orang tersebut baik, soleh, insya Allah hujan tersebut jadi hujan rahmat. Tapi kalau tempat tersebut banyak maksiatnya, banyak tempat-tempat yang mengandung unsur murkanya Allah, mungkin hujan tersebut bisa jadi musibah. Waliyahzubillahi min. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Wallahu a'lam bis.